teman-teman, perkenalkan saya Nova Fitriana Kusmaningtyas dari kelas 1B PGMI. Di sini saya akan mereview materi mengenai teologi progresif Muhammad Abduh. Yang pertama ada biografi Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mahalat Al-Nasr, Mesir. Muhammad Abduh menempuh pendidikan di Masjid Ahmadi Tanta. Ia merasa tidak puas dengan cara pengajaran di sana. Kemudian ia dibimbing oleh pamannya yang bernama Syekh Darwisi Haddad. Hingga pada akhirnya ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar. Yang kedua ada konsep ajaran Muhammad Abduh. Dalam bidang agama, Abduh menekankan penggunaan akal dan menolak taklid buta karena hal tersebut dapat melemahkan semangat untuk berpikir. Taklid buta yang dimaksud oleh Abduh yaitu mempercayai atau menerima pendapat seseorang tanpa ada alasan yang jelas dan dasar ajaran yang jelas. Muhammad Abduh juga mengajak untuk memahami Al-Quran secara rasional sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam bidang politik, Muhammad Abduh mendukung kebebasan dan partisipasi rakyat. Muhammad Abduh menolak pemerintahan otoriter serta menekankan pentingnya keadilan sosial. Di dalam bidang pendidikan, Muhammad Abduh mendorong pendidikan yang menyeimbangkan antara akal dan moral, serta modernisasi kurikulum agar umat Islam mampu bersaing dengan bangsa Barat. Cara menyeimbangkan kebebasan akal dan moral yaitu dengan menggabungkan kebebasan berpikir dengan pembinaan akhlak. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang terpadu, pembelajaran dialogis, teladan guru, serta penguatan karakter siswa. Yang ketiga, ada kontekstualisasi teologi progresif di masa kini. Dalam bidang teologi, menekankan penggunaan akal, keseimbangan antara wahyu dan rasio, serta keterbukaan dalam penafsiran agar agama selaras dengan kemajuan ilmu dan konteks modern. Dalam bidang pendidikan, dapat mendorong kita untuk berpikir kritis dengan menggunakan kurikulum yang berbasis akidah dan moral, serta sikap inklusif dan toleransi dalam menghadapi perbedaan. Di dalam bidang politik, ditegaskan bahwa demokrasi dan musyawarah, kebebasan ijtihad, kemandirian hukum, serta itu berarti usaha ulama untuk jalan keluar dari suatu masalah berdasarkan hukum Islam yang bersumberkan oleh Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, kalau Abduh menolak taklid dan menekankan pentingnya, apakah itu berarti setiap orang bebas menafsirkan agama sesuai pemahamannya sendiri? Kalau iya, bagaimana cara menjaga agar umat Islam tidak kehilangan arah ketika semua orang merasa berhak menafsirkan agamanya sendiri? Jawabannya adalah tidak. Abduh memang menolak taklid buta dan mendorong umat untuk melakukan ijtihad, yaitu menggunakan akal dan memahami ajaran agama secara rasional. Namun, bukan berarti setiap orang bebas menafsirkan agama sesuka hatinya, yaitu dalam ijtihad harus berdasarkan Al-Quran, hadis, dan prinsip syariah. Cara agar umat Islam tidak kehilangan arah yaitu dengan belajar agama dengan benar, berdiskusi dengan ulama mengenai prinsip-prinsip Islam, serta menafsirkan ajaran sesuai dengan konteks zaman sekarang. Yang kedua, dalam pandangan Abduh, pendidikan harus melahirkan manusia yang berpikir bebas namun tetap berakhlak. Bagaimana cara sistem pendidikan saat ini bisa mencapai keseimbangan antara kebebasan intelektual dan ketaatan moral?
Jadi, menurut Abduh, pendidikan harus mendorong kebebasan untuk berpikir sekaligus membentuk akhlak. Nah, sistem pendidikan saat ini bisa mencapai keseimbangan itu dengan cara menerapkan kurikulum yang mengajarkan ilmu dan karakter, serta bisa dilakukan dengan metode diskusi yang berpadukan dengan ajaran spiritual dan etika, guru sebagai teladan, serta kegiatan sosial yang melatih untuk siswa bisa bertanggung jawab. Yang ketiga, dalam pandangan Abduh, bagaimana keseimbangan antara wahyu dan akal dapat menghindarkan konflik antara agama dan sains. Jadi, menurut Abduh, wahyu dan akal tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Wahyu memberikan pedoman moral, nilai spiritual, dan aturan hidup. Sedangkan akal memungkinkan manusia untuk memahami alam, ilmu pengetahuan, dan konteks kemajuan zaman. Dengan keseimbangan ini, interpretasi agama bisa disesuaikan dengan temuan ilmiah tanpa mengabaikan prinsip moral dan sains, dan bisa berkembang tanpa kehilangan arah etisnya. Nah, jadi teologi Muhammad Abduh lebih condong ke Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri artinya adalah aliran teologi Islam yang menekankan rasionalitas, keadilan Allah, dan kebebasan manusia. Mereka percaya bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dan akal harus digunakan untuk memahami wahyu serta tauhid secara logis. Pandangan Muhammad Abduh ini mirip dengan Mu'tazilah karena ia menekankan akal dan pemikiran rasional dalam memahami agama, menolak taklid buta, serta ingin Islam tetap relevan dengan zaman yang modern. Meski ia tetap menghargai syariah dan wahyu sebagai pedoman moral. Muhammad Abduh adalah teolog, mufti Mesir, dan tokoh pembaharu Islam yang mendorong rasionalitas, pemikiran kritis, dan pembebasan umat dari taklid. Ketika ia belajar di Tanta dan Al-Azhar, Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1870. Hal itu menjadi titik balik intelektualnya. Ia membuka wawasan tentang reformasi Islam modern. Bersama Al-Afghani, Abduh menerbitkan jurnal yang berjudul Al-Urwah Al-Wuthqa. Jurnal tersebut diterbitkan pada tahun 1884 di Paris. Jurnal itu membahas mengenai isu kolonialisme, perpecahan umat, kelemahan pemimpin muslim, serta urgensi persatuan dan kebangkitan Islam di dunia muslim. Jadi kesimpulannya, Muhammad Abduh adalah tokoh pembaharu Islam yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan semangat berpikir rasional di kalangan umat Islam. Gagasannya menekankan penggunaan akal, kebebasan berpikir, serta keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan nilai spiritual. Muhammad Abduh menunjukkan bahwa Islam yang sejati tidak bertentangan dengan kemajuan, tetapi mendorong Islam untuk maju dengan berpegang teguh pada ajaran wahyu. Dengan meneladani semangat rasional dan pembaharuannya, generasi muda dapat menjadi penggerak untuk menjadikan umat Islam
yang lebih maju dan modern. Gunakan akalmu untuk memahami iman. Jangan biarkan taklid membatasi langkahmu untuk menuju kebenaran. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.